Halo, dengan Billy di sini. Kita udah masuk ke tahun 2022 ya, dan kita tahu juga bahwa kondisi pandemik ini belum berlalu, dan nggak bisa dipungkiri juga kalau yang namanya laptop zaman sekarang ini menjadi suatu keperluan yang penting, baik untuk kerja udah pasti, dan selain itu juga untuk sekolahan pun juga dalam proses belajar mengajar itu juga menjadi barang yang penting ya. Walaupun sekarang sudah mulai bisa sekolah offline, tapi masih banyak juga yang harus online juga. Ya, karena laptop mahal itu mahal dan tidak murah. Apa sih? Maksudnya laptop powerful itu mahal dan tidak murah. Jadi dengan hadirnya laptop yang di harga 8 jutaan sudah bertenagakan prosesor Intel Core i3, itu tentu saja dapat sangat membantu kita ya dalam memenuhi kebutuhan kita untuk ya processing power lah. Ya, ini adalah Asus VivoBook K531 EA OLED 321. Ya, ini sudah memiliki layar OLED. Oke, sebelum kita bahas soal laptopnya, kita mulai dulu dari apa aja sih isi dari paket penjualannya ya. Kalau kita beli laptop ini ya seperti biasanya kita dapat tas juga yang sesuai untuk bisa dipakai saat kita menggunakan laptop ini, model backpack juga. Berikutnya ini ada konektor dan bracket karet gitu untuk eksternal, bukan untuk eksternal, untuk tambahan harddisknya lagi di dalamnya. Dan ada juga yang pasti sih chargernya ya ini. Selain dari itu, di sini juga biasa ada kertas-kertas, buku panduan, kartu warranty kayak begitu. Dan yang uniknya lagi VivoBook ini dikasih stiker-stiker juga. Entah buat apa. Nah, yang sudah pasti juga sih laptopnya ya. Ya, jadi ini laptopnya sendiri. Kita mulai bahas dari sebelah bagian luarnya dulu ya. Build quality-nya ini sudah menggunakan bahan cover aluminium untuk bagian LCD-nya. Dan bagian bawahnya sih seperti biasa plastik. Nah, untuk laptop VivoBook yang ini sudah memiliki 3 opsi varian warna ya. Ada yang di indie black, ada juga transparent silver dan hearty gold. Kita bahas dari luarnya dulu. Untuk I/O portnya di sebelah kiri ini ada 2 USB Type A U 2.0 ya, mungkin namanya laptop murah lah ya, jadi untuk memasukkan budget segitu mereka juga masih menggunakan USB 2.0. Nah, di sebelah kiri sendiri juga ada juga lampu indikatornya untuk menunjukkan bahwa laptopnya sedang di-charge, jadi saat dicolok itu akan menyala lampunya. Nah, berikutnya kita ke sebelah kanannya karena di belakangnya juga nggak ada apa-apanya, di depannya juga. Oke, bagian sebelah kanannya itu ada micro SD card reader, lalu 3,5 combo audio jack, lalu sudah ada juga USB 3.2 Gen 1 Type C. Ini memang sudah kekinian, kayaknya jadi requirement laptop zaman sekarang deh. Dan yang pasti ada juga USB 3.2 Gen 1 untuk yang Type A nya, dan tidak lupa juga ada HDMI 1.4 yang full size, juga ada power cord-nya ya. Nah, untuk kelebihan laptop ini sendiri yang tadi gue udah sempat sebut di depan, yaitu layarnya. Jadi laptop ini sendiri menggunakan layar 15,6 inch yang sudah menggunakan layar OLED, dan yang mana namanya layar OLED itu warnanya sudah luar biasa ya, dan pastinya dia sudah menggunakan DCI-P3 yang 100%. Dan untuk tampilannya sendiri, layarnya ini masih menggunakan layar glossy. Memang untuk menampilkan warna yang lebih bagus itu layar glossy itu lebih mendukung. Untuk resolusinya sendiri, laptop ini menggunakan resolusi FHD yaitu di 1920 x 1080p
Dan berikutnya untuk screen to body rasionya dia ada di 85%, memang sudah kekinian dengan bezel yang tipis di kanan kiri, bawah ya normal lah kalau agak tebel, sedangkan di bagian atasnya sendiri karena memang ada webcam jadi memang bagian atasnya agak lebih tebal. Dan untuk refresh rate-nya sendiri, karena laptop ini memang bukan ditujukan untuk gaming tapi lebih ke arah hanya untuk kerja dan content consumption juga. Nah, ini laptop ini menggunakan refresh rate di 60 Hz dan tingkat kecerahan yang bisa mencapai 400 nits. Dan seperti yang tadi gue udah sebut, di bagian atas layarnya ini memang agak tebel bagian bezelnya karena memang ada webcam di sana, dan webcamnya sendiri ini masih merupakan webcam standar, yaitu webcam dengan resolusi 720p. Jadi ini kualitas webcamnya yang 720p itu, jadi gambar yang masuk tangkapannya seperti ini dan suara yang masuk juga seperti ini. Ngomong-ngomong soal hinge laptop ini, hinge-nya sendiri masih menurut gue sih agak kurang bagus ya, walaupun kalau lama-lama agak maksa bisa dibuka dengan satu tangan, tapi tetap lebih nyaman dibuka dengan dua tangan. Oke, kita masuk bahas bagian dalamnya. Untuk bagian keyboardnya ini mereka menggunakan keyboard yang sudah full size ya, jadi ada numpadnya juga. Ini gue demen sih, karena gue demen keyboard yang ada numpadnya kayak begini, karena penggunaan angka jadi lebih gampang ya kalau kita mau ngetik angka. Selain dari itu, keyboardnya memang khasnya dari Asus, untuk dipakai pengetikan juga sudah enak, dan ada perbedaannya untuk di tombol enternya ya, dikasih sedikit warna berbeda di tombol enternya. Mungkin dibedakan karena memang ini ditujukannya untuk kerja, untuk content creation, content consumption, makanya lebih ditonjolkan adalah tombol yang di highlight itu tombol enter. Untuk keyboardnya sendiri udah pastinya ini keyboard yang sudah memiliki backlit ya, walaupun cuma warna putih aja ya, cukuplah backlit warna putih begini, namanya juga untuk lebih ke arah untuk sekolah dan kerja ya, nggak perlu yang RGB-RGB-an. Backlightnya sendiri ini sudah memiliki 3 tingkat kecerahan. Ngomong-ngomong soal keyboardnya sendiri ini menggunakan arrow key yang memang posisinya lebih kecil ya dari ukuran tombol-tombol yang lain. Jadi memang kalau buat yang belum terbiasa dengan arrow key yang kecil, apalagi yang jarinya gede, mungkin agak kesulitan dengan arrow key yang kecil ya, tapi ini cuman faktor kebiasaan aja lah soal arrow key. Nah, selain dari itu, menurut gue sih ada yang masih kurang oke-nya itu ada di tombol powernya ya, yang nyatu di dalam keyboardnya. Jadi di ujung sebelah kanan di bagian atas numpad, walaupun bagian situ memang jarang disentuh, tapi yang namanya tombol power ada di situ. Kita sendiri sudah mencoba saat lagi ngetik, kalau nggak sengaja sampai ketekan ya dia jadi slip. Memang kadang agak nyebelin kalau misalnya nggak sengaja ketekan. Ada lebih baiknya sih tombol power itu agak dibedain ya, misalnya kalau lagi aktif digunakan ya nggak sengaja ketekan jangan sampai langsung mati, atau ya sekalian jangan di keyboard di posisinya. Nah, untuk touchpadnya sendiri, touchpadnya ada di posisi center to keyboard, jadi dia ada di spacebar, arah spacebar kayak gini. Memang untuk ngetik lebih nyaman yang seperti ini sih. Jadi kan kalau misalnya posisinya di tengah-tengah keyboard saat kita menggunakan untuk ngetik gitu, jadi si bagian touchpadnya nggak kena-kena ke tangan, jadi ya lebih nyaman aja sih untuk digunakan. Dan untuk touchpadnya sendiri ini sudah menggunakan Windows Precision Driver, tapi sepengalaman gua menggunakan laptop ini untuk pengetesan, touchpadnya sendiri agak kurang nyaman digunakan ya. Entah mungkin perlu diupdate drivernya, atau memang dari kualitas touchpadnya sendiri. Jadi kadang kalau geser-geser ada yang kurang responsif begitu. Tapi overall ya ini masih oke. Dan untuk tombol functionnya sendiri di laptop ini ada yang namanya untuk mengunci tombol functionnya. Oke, berikutnya setelah bagian luarnya kita juga bakalan yang pastinya ngomongin bagian jeroannya ya. Seperti yang gue udah sebut, laptop ini menggunakan Intel Core i3 generasi 11. Nah, itu menggunakan Intel Core i3 di 1115G4, 2 core 4 thread. Dan ini laptop ini hanya menggunakan integrated graphic, which is Intel UHD grafis.
Untuk RAM bawaannya dia menggunakan RAM DDR4 4GB dan itu sudah solder, sudah onboard, tidak bisa diganti. Tapi kelebihannya memang mereka menyediakan satu slot kosong yang mana kalian nanti bisa nambahin sendiri jika perlu. Tapi kalau dari kami sendiri, kami sih menyarankan untuk kalian nambahin RAM ya, minimal satu keping lagi lah di 4GB, atau kalau bisa lebih baik sih. Karena dengan demikian itu bisa membuat laptop ini jadi dual channel dan yang pasti performanya sendiri bakalan naik. Untuk storage bawaannya, mereka sudah menggunakan SSD M.2 NVMe yang kapasitasnya di 256GB. Dan bukan hanya itu, mereka masih menyediakan satu slot kosong lagi, tempat buat kalau mau naro SSD SATA ya. Kita sih caranin SSD, jangan harddisk lah, karena kalau harddisk itu kan lebih fragile buat dibawa kemana-mana, sedangkan SSD lebih aman. Dan speednya pun, walaupun ini masih SSD SATA, sudah jauh lebih cepat daripada harddisk ya. Selain dari itu, mereka juga udah nyediain bracket yang terbuat dari karet untuk dipasangkan di SSD nanti sebelum dimasukin ke tempat yang sudah disediain ya. Dan untuk konektivitasnya sendiri, laptop ini sudah menggunakan Wi-Fi AX ya, Wi-Fi 6. Dan selain itu, Bluetooth-nya pun sudah menggunakan Bluetooth 5.0, yang mana itu dual band. Selain dari itu, untuk pendingin laptop ini mereka menggunakan satu heat pipe dan satu kipas. Tapi karena memang laptop ini ditujukan untuk penggunaan normal-normal aja, bukan untuk yang ngegeber gimana, jadi satu kipas ini pun saat kami uji ini tidak ada masalahnya ya, tidak panas. Paling ya anget-anget sedikit lah saat dipakai pengujian agak berat. Nah, berikutnya untuk speakernya ini, mereka menggunakan speaker yang sudah disertifikasi oleh Harman Kardon. 2 buah speaker down firing, tapi walaupun down firing, gue cukup amazed dengan kualitas yang diberikan oleh laptop Asus ini, karena Asus mampu memberikan kualitas suara dari speakernya yang menurut gue ini sudah bagus banget ya untuk ukuran laptop, yang mana dia treble-nya berasa, mid-nya juga oke, walaupun bass-nya nggak terlalu nendang, tapi itu masih cukup berasa kok, ada bass-nya juga, nggak flat gitu. Jadi gue bisa bilang ini termasuk laptop yang menghasilkan kualitas suara yang bagus. Dan laptop ini sendiri sudah menggunakan baterai dengan kapasitas 42 Wh, yang mana sudah dilengkapi dengan charger yang cukup mungil juga. Ini charger di 65 watt, yang mana berat chargernya sendiri juga enteng kok, untuk dibawa kemana-mana harusnya nggak terlalu jadi beban ya, karena beratnya masih di bawah 200 gram ya, 200 gram kurang dikit lah. Dan laptopnya sendiri, tapi memang laptopnya tidak terlalu enteng juga sih. Laptop ini ada di angka berat sekitar hampir 1,8 kilo. Jadi kalau ditambahkan dengan chargernya ya 2 kilo lah, masih oke lah, itu nggak terlalu berat, walaupun untuk ukuran laptop yang tipis ini masih terukur cukup berat. Dan untuk software bawaan yang kita dapat dari laptop ini sudah pasti menggunakan Windows 10 Home, dan selain dari itu di sini dapat juga loh untuk Office Home and Student 2021. Dan selain dari itu, Asus sendiri sudah melengkapi laptop ini dengan software My Asus, yang mana di dalamnya sudah ada lengkap berbagai fitur, yang mana bisa untuk mengatur baterainya sendiri agar bisa lebih awet, dan bisa mengatur fan profile juga, yaitu lebih tepatnya buat performance lah ya kalau fan profile. Dan yang unik juga di sini mereka memiliki AI noise cancelling mic and speaker. Jadi intinya dari program yang ini itu, jadi kalau misalnya kita ngomong melalui laptop ini, dia akan ya namanya noise cancelling ya, mengurangi kebisingan yang ada di ruangan saat kita ngomong agar didengar oleh pendengarnya lebih jelas. Dan kelebihan yang unik lagi adalah saat di seberang sananya ngomong juga, walaupun di sana agak berisik, di sini mereka ada fitur untuk mengurangi kebisingan itu saat sampai ke telinga kita. Jadi untuk mendengarkan suara ngomongnya akan lebih jelas. Dan selain itu di softwarenya sendiri sudah dilengkapi untuk OLED care-nya ya. Jadi dia untuk merawat layar OLED-nya ini agar ya lebih awet. Dan untuk fitur keamanannya di laptop ini juga sudah memiliki fitur fingerprint ya, yang mana diposisikan di bagian touchpad-nya di sebelah kanan atasnya. Laptop ini sendiri masih termasuk ke golongan laptop entry level, yang mana memang lebih cocok untuk digunakan kerja kantoran atau untuk sekolah. Tapi dengan layar yang udah secantik ini, kalau digunakan untuk content creation dan content consumption,
bakalan manjain mata banget sih. Dan walaupun laptop ini sebenarnya nggak terlalu cocok digunakan untuk ngegame, tapi untuk kalau misalnya ya kita udah capek kerja terus mau digunakan buat ngegame-game ringan, laptop ini juga mampu kok. Tapi jangan lupa ya, dipastikan untuk sudah menggunakan RAM tambahan. Minimal ini dibuat jadi dual channel, bakalan lebih nyaman lah kalau dipakai untuk ya segala macam aktivitas lah ya. Nah, ngomongin soal performa untuk laptop ini sendiri, kita bakalan tes yang pertama menggunakan benchmark ya. Kita mulai dari pengetesan untuk SSD-nya. SSD NVMe-nya ini dites menggunakan Crystal Disk Mark. Read-nya ada di 1600-an dan write-nya ada di 1200-an. Next-nya kita tes menggunakan Cinebench R20. Nah, di pengetesan menggunakan Cinebench ini menunjukkan perbedaannya juga ya, dimana saat menggunakan charger atau tidak menggunakan charger. Saat menggunakan charger, laptop ini dapat melepaskan kemampuannya lebih maksimal karena saat di mode menggunakan charger dia bisa menggunakan mode performance. Nah, pengetesan yang pertama kita gunakan tanpa menggunakan charger. Skornya ada di 917. Sedangkan dengan menggunakan charger ada peningkatan skor di 1002. Peningkatannya lumayan, sekitar ada di 8,5%. Berikutnya kita juga menggunakan pengetesan di 3D Max Firestrike. Yang pertama kita cobain pengetesan tanpa menggunakan charger, yang mana ternyata sama sekali tidak bisa menjalankan pengetesan 3D Mark Firestrike. Untuk pengetesan berikutnya kita menggunakan charger dan itu memberikan skor di 1512 poin. Berikutnya kita juga ngetes menggunakan benchmark di Final Fantasy 14 Endwalker. Skornya ada di 933. Ya, kita nggak perlu bahas FPS ya, karena sudah pasti nggak playable. Kita juga nekat untuk ngetes menggunakan game AAA. Benchmarknya sih, kita ngetes di benchmarknya Shadow of the Tomb Raider. Sangat disayangkan tidak bisa jalan. Ya nggak aneh sih, namanya juga hanya menggunakan Intel UHD grafik. Next, setelah melakukan pengetesan menggunakan benchmark, yang pastinya kita juga bakal ngetes laptop ini untuk penggunaan real world scenario-nya, yaitu saat kita gunain buat main game. Oke, kita mulai dari game pertama yang kita tes di sini. Kita pakai untuk main Dota 2 dan Dota 2 masih aman dimainin dengan FPS yang masih di kisaran 50 sampai 80. Ya, sesekali ada turun ke 40. Walaupun tidak untuk competitive gaming, tapi for fun aja sih masih bisa. Game berikutnya kita pakai buat ngetes ini CSGO. Masih bisa walau agak maksa, gambarnya juga agak patah-patah. Ya karena FPS-nya juga tidak cukup, cuman belasan aja sih FPS-nya. Nah, maka dari itu juga kita nyaranin untuk menggunakan RAM tambahan di dual channel. Seharusnya kalau ini menggunakan RAM tambahan di dual channel bisa meningkatkan performa ya. Minimal CSGO juga kita harapkan bisa jadi playable. Nextnya kita tes menggunakan Valorant, dan di Valorant ini tidak bisa digunakan lah, not playable karena freeze mulu gambarnya. Saat di depan sih lancar, tapi pas sudah masuk game baru deh berasa nge-freeze mulunya. Berikutnya kita juga ngetes menggunakan game yang cukup demanding juga, Genshin Impact. Sudah dipasang di rata kiri. Sebenarnya masih bisa jalan, tapi banyak FPS drop. Jadi FPS saat dimainkan itu kisaran 20-30-an aja, tapi suka drop sampai ke 1 FPS. Lalu naik lagi. Ya tapi dropnya juga lumayan sering sih, makanya jadi bisa dibilang untuk game Genshin Impact ini juga not playable. Ya, boleh dicoba dipasang di dual channel RAM-nya, nanti seharusnya untuk FPS dropnya jadi membaik sih kalau di dual channel. Tadi di atas gue juga ada nyebut-nyebut soal menggunakan laptop ini untuk content creation ya. Jadi sekalian kita ngetes juga untuk rendering ya, menggunakan Filmora 9 ini untuk merender video simple dengan durasi 8 menit 44 detik. Ini memerlukan waktu sekitar 21 menit. Ya namanya juga performa entry level ya, tapi yang penting masih bisa dipakai untuk produktivitas. Ngomong terus dari tadi, seret juga. Minum dulu bentar. Oke, kita lanjut. Jadi
Apakah laptop ini worth it? Di harga 8,8 jutaan, laptop ini sudah menggunakan Intel Core i3 generasi ke-11. Walaupun untuk VivoBook sendiri, dia bukan satu-satunya di rentang harga segitu yang sudah menggunakan Intel Core i3. Tapi dia sudah menggunakan layar OLED pastinya. Yang mana sudah pasti memiliki kualitas warna yang ciamik. Sudah pasti enak kalau dipakai untuk content creation, seperti edit gambar, untuk edit video. Dan untuk content consumption pun juga bakal enak banget sih dipakai nonton video ini itu, nonton film. Pasti udah nyaman banget di mata. Sedangkan kalau ngomongin soal power, ya memang laptop ini belum termasuk laptop yang powerful. Masih jauh dari powerful. Karena untuk grafiknya sendiri dia masih menggunakan integrated graphic Intel UHD graphic. Dan RAM-nya sendiri cuma 4 GB. Yang mana masih perlu ditambahin satu keping lagi buat tingkatin performa. Ya supaya kalau dipakai ngedit, dipakai main game bakalan lebih nyaman lagi sih. Kalau ditanya soal worth it atau enggak, balik lagi gimana keperluan kalian ya. Kalau memang ini cuma digunain buat content consumption, nonton video kayak begitu, atau dipakai untuk kerja kantoran, atau bikin-bikin skripsi, tugas-tugas sekolah, ya laptop ini bisa gue bilang cukup banget sih. Tapi kalau memang kalian demen banget nge-game, ya minimal kalian perlu nyari laptop yang setidaknya sudah memiliki diskrete grafik. Jadi sekian aja review dari Geekarm untuk laptop Asus VivoBook K531EA OLED 321 ini. Kalau kalian suka dengan video ini boleh kasih like, kalau nggak suka dislike. Kalau punya saran boleh tulis di kolom komentar bawah. Dengan gua Billy, sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye. Ciao.